Bukan benar. Aku dengar suara anak-anak itu lagi. Aku harus bikin perhitungan sama dia. Saya nggak mau tahu. Kalau nggak sanggup bayar, jangan kontrak ke sini. Punten atuh Pak. Pak Yongki, ari teu aya artosna atuh rek mayar kunaon. Nanti juga ibu teh pasti bayar kalau suami udah transfer. Kan ibu teh baru telat sehari 2 hari, bukan telat sebulan atuh. Saya nggak mau tahu. Kalau nggak sanggup bayar, kamu dan keluarga kamu pergi dari sini. Kamu ini bukan sekali 2 kali ya telat bayar. Tiap bulan kamu telat. Sekarang nggak ada kelonggaran. Kebiasaan kamu. Pak Yongki atuh nggak usah galak-galak. Udah mukanya teh serem, mending galak pisan. Jahat jadi jelema teh. Ih, nyebelin pisan. Nggak ngajar kamu. Berani kamu sama saya? Tolong jangan menggunakan kekerasan. Apalagi kepada perempuan. Jangan ikut campur kamu. Ini urusan saya sama penyewa kontrakan saya, bukan urusan kamu. Pak Yongki, tolong kasih kesempatan Bu Iput sekali lagi, Pak. Kalau kamu mau jadi pahlawan, sekalian bayarin tunggakannya. Hah? Jangan ngomong doang kamu. Kalau kamu nggak bayar sekarang, kamu sama keluarga kamu pergi dari kontrakan saya. Oke, Pak. Iya, Bu Iput, tunggakannya saya talangin dulu ya. Ya Allah, Dani meni baik pisan atuh. Hatur nuhun, Dani. Ini Pak. Sudah waktunya sholat asar. Sebaiknya kita semua segera menunaikan kewajiban kita. Mari kita menjadikan sholat sebagai pertolongan. Jangan sok-sokan nasihatin saya kamu. Pak Bimo, udah kelar. Ayo, bantuin di rumah saya. Baik, Pak. Sebagai tetangga kan emang harus saling tolong menolong. Iya, Pan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu Iput kenapa? Kok sampai sedih nangis-nangis begini? Ada apa ini Ibu-Ibu? Jadi gini Bu Nurul, itu tuh Pak Yongki kurang ajar banget dah, mentang-mentang orang kaya. Masa emput telah bayar kontrakan dimarahin? Padahal cuma telat 2 hari doang. Iya Bu. Ya Allah, kasihan. Yang sabar ya. Loh Bu Nurul, udah bisa sabar. Aku udah terima kalau koncoku dimarahin. Belgedes tenan tuh Bang Yongki. Masa baru punya kontrakan aja sombongnya minta ampun. Put, Dian, kita datangin yuk. Bener tuh, sebagai teman yang baik, kita mesti bantuin Put. Kita labrak aja Pak Yongki, Bu. Yuk. Ibu-ibu jangan, nggak boleh seperti itu. Ingat ya, nanti kalau ada apa-apa dengan Emput gimana? Untung aja ada Ani tadi teh nolongin Iput. Hatur nuhun, Ani udah bayarin kontrakan Iput. Pokoknya mah Iput teh doain semoga Ani teh secepatnya dapet jodoh. Amin, ya Allah. Aini, Rena, Ini teh Neng Rena anaknya Pak Bimo yang jagain kontrakannya Pak Yongki. iya Bu. Oh, jadi kalian teh sudah saling kenal. Iya, soalnya kan Rena ini temen kerja Aini waktu di kafe. Oh, gitu. Kamu bawa tas? Kamu mau kemana? Mulai sekarang aku mau pindah tinggal bareng sama bapak. Oh gitu. Ya udah, Aini anterin ya. Bu, Aini anterin Rena dulu ya. Iya. Hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ini. Mari ya Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pak, tolong jangan dimatiin lampunya, Pak. Kenapa? Nggak suka kamu? Bayar dulu. Baru saya nyalain tuh istri kamu. Apa-apaan ini? Kurang 50.000. Maaf, Pak. Yang 50.000-nya udah saya beliin lauk buat makan saya sama anak saya. Tolong ya, Pak. Tolong. Bodoh amat. Pokoknya bayar sekarang, ya? Nggak bisa bayar? Udah, minggat kamu. Pak. Angkut barang-barang kamu semua. Pak, jangan, Pak. Pak. Kenapa kamu mendadak pindah, Ren? Ya, bapak aku kan udah tua, Ay. Sering sakit-sakitan, jadi aku pengen jagain bapak. Apalagi bapak masih sering banget maksain buat kerja, karena dia kan ada tanggungan hutang ke Pak Yongki yang dipakai buat berobat ibu aku dulu. Ya, aku belum bisa bantu banyak. Jadi, seenggaknya aku bisa jagain bapak. Aku salut deh sama kamu. Kamu tuh rela berkorban untuk papa kamu sendiri. Ay, ya namanya juga anak. Pasti aku rela kok ngelakuin apa aja demi bapak aku. Biarin saya pergi, Pak. Saya mohon. Ay, kamu gak apa-apa? Enggak, Beneran? aku nggak apa-apa. Yaudah yuk. Pak, mohon maaf, Pak. Nanti saya akan bayar, Pak. Saya janji, Pak. Saya janji, Pak. Enggak bakal. Ada apa ini? Ribut-ribut ini sama barangnya keluar. Kenapa, Bu? Saya kurang bayar sewa 50.000, tapi Pak Yongki nggak terima. Ya udah, Ibu bangun dulu, Bu. Ya Allah. Kak Yongki, kurangnya kan cuma 50.000. Kan bisa diomongin baik-baik, gak usah sampai pakai ngeluarin barang-barang seperti ini. Gimana saya nggak kesel? Dia ini suka telat bayar. Sekalinya bayar, kurang terus bayarnya. Nah, sekarang kurang 50.000. Gimana saya nggak rugi? Iya, ya udah, Pak. Ngapain kamu lihat-lihat saya kayak gitu? Nggak ikhlas kamu ngasih uang ini? Hah? Ikhlas kok, Pak. Saya ikhlas. Makasih ya ini. Makasih ya, Nak. Sama-sama, Bu. Ya udahlah, nggak usah jual kesedihan aja kau. Hah? Udah masuk sana, masuk kamar. Awas ya, kalau sampai telat lagi kamu. Terus ini lagi ngapain ada di sini? Bawa tas segala. Mau ngapain? Mulai hari ini saya pindah ke sini, Pak. Tinggal bareng sama bapak saya. Nggak salah dengar saya. Saya ini udah berbuat baik sama bapak kamu ya. Walaupun bapak kamu tuh kerjanya nggak becus. Kalau kamu tinggal di sini, double bayarnya. Tunggu deh, Pak. Kok kayak gitu ya? Kayaknya yang lain bawa keluarganya bayarannya nggak double. Suka-suka saya dong. Tapi nggak apa-apa. Bayar dulu. Iya, bentar, Pak. Ini, Pak. Gini dong. Terus sana kamu boleh masuk. Ya. Makasih, Pak. Bener-bener keterlaluan ya, Pak Yongki. Ya, nggak apa-apa, Ay. Biarin aja. Ay, makasih ya kamu udah mau nganterin aku ke sini. Iya, sama-sama.
Ya udah, aku kayaknya udah gak sabar mau ketemu sama bapak. Kamu juga balik, hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener ya, lu udah mantep nih mau pindah. Iya atuh Yen, aku teh udah mantep pisan mau pindah. Ngapain juga lama-lama ngontrak di sini? Yang punya kontrakan lagi galak. Aduh, meni eueuh hampuran pisan, telat dikit ngamuk-ngamuk. Mending we pindah, masih banyak kontrakan yang lebih bagus ya. Kenapa kagak dari dulu aja lu punya pikiran begitu? Udah tahu yang punya kontrakan pedit, galak. Masih aja betah lu tinggal di Iya mana. Yen, iya. Kan ini juga mau pindah. Yen, kayaknya ibu teh jadi pindah. Ibu teh mau tinggal di sini aja. Rasanya teh berat banget ninggalin tempat ininya. Banyak kenangan ibu sama suami. Awal-awal pindah juga di sini. Aduh. Lu meriang. Kenapa jadi tiba-tiba galau lu? Nah, udah ibu teh ente jadi pindahnya. Tetap di dia wae. Lu kadang-kadang ya, udah gua bantuin capek-capek lu. Sekate-kate lu ya. Males gua. Udah. Yen? Gua mau pergi aja. Yen, tong ngambek atuh Yen. Nih Pak, minum dulu Pak. Makasih. Alhamdulillah. Oh iya. Ini gaji Bapak. Kamu simpan baik-baik ya. Nanti buat bayar utang. Pak, kita ke dokter ya, Bapak perlu diperiksa loh. Nggak usah, nak. Bapak nggak apa-apa. Cuma kecapean aja. Oh ya Pak, tadi Rena ketemu sama Pak Yongki. Dia habis minta uang tambahan sewa karena kan Rena pindah ke sini sekarang. Oh, ya udah nanti uang kamu Bapak ganti ya. Gak usah Pak. Rena malah sebenarnya kepikiran, gimana kalau misalnya kita pindah aja dari sini Pak. Terus Bapak tuh gak usah kerja lagi. Biarin Rena aja yang gantiin Bapak, yang kerja cari uang. Lagian Bapak juga kerja sama Pak Yongki. Bapak dibayarnya gak seberapa, kadang malah gak dibayar kan Pak. Nggak bisa, Ren. Kita kan masih ada utang. Buat biaya ibu kamu sakit dulu. Lagian, siapa sih yang mau mempekerjakan Bapak lagi? Selain Pak Yongki. Loh, kok mati Pak? Oh iya, jam segini listrik di kontrakan ini memang sering dimatikan sama Pak Yongki. Kok bisa kayak gitu sih Pak?
Dia tuh nyuruh kita bayar, ya berarti fasilitas yang ada di sini termasuk listrik itu hak kita dong, Pak. Udah, aku kasih tahu Pak Yongki dulu, aku samperin dulu. Rena, nanti dulu, udah. Bapak nggak mau kamu ada masalah dengan Pak Yongki, ya? Sabar. Iya, tapi kalau kayak gini namanya dia zolim, Pak. Iya, Bapak tahu, Bapak paham. Kamu sabar, Rena. Bapak nggak mau malah kamu nanti dimarahin sama Pak Yongki. Yaudah. Kalau gitu Rena pergi dulu deh. Rena mau beli obat. Obatnya Bapak udah mau habis. Ya udah, uangnya bawa. Minum istirahat, Pak. Iya. Ini bau anjir apa ya? Baunya kayak darah lagi. Ngapain, Ren? Sampai ketakutan gitu. Kamar ini lagi, Nya? Tadi aku ngeliat kayak ada bayangan hitam lewat gitu. Terus tadi tuh bau anjir darah. Terus tiba-tiba pas aku mau pergi aku denger ada suara anak-anak dari ruangan ini dan... Neng Rena, kalau kamar ini mah emang kayak gitu. Tiap malam teh pasti aja kecium bau darah. Udah gitu tehnya suka ada suara aneh, anak kecil. Pokoknya mah suara teh bikin merinding. Pernahnya kita teh mau ngelihat, tapi teh tulus. Takut soalnya teh menyeramkan. Lu Dani, ada nih teh denger tuh. Itu suara apaan itu? Hei, Pak Bimo. Ya Pak. Lo senyum-senyum kayak gitulah. Ini gimana ini anaknya tinggal di sini? Urusan biaya listrik, air, sampah bisa bengkak dong. Nombok saya. Wajar dong kalau saya naikin harga sewa. Hah? Tolong Pak, tolong jangan dinaikkan. Saya nggak akan sanggup Pak. Apalagi Bapak kan nggak kasih gaji saya full Pak. Saya janji Pak, saya sama anak saya akan hemat-hemat pakai listrik sama air. Oh iya Pak, tolong kembalikan juga Pak uang sewa tambahan yang kemarin Rena bayar. Dikasih hati minta jantung ya Pak Bimo ini. Pak, saya kan udah bayar uang tambahan sewa. Terus kenapa semalam listriknya dimatiin? Ini namanya nggak adil, Pak. Bapak minta kami buat menuhin kewajiban kami bayar uang sewa. Tapi Bapak nggak ngasih hak kami. Itu urusan saya dong. Ini kontrakan siapa? Kontrakan kalian. Kontrakan saya, punya saya, aturan-aturan saya yang buat. Urusan apa sama kalian? Kalau kalian nggak suka, pergi dari sini. Tenang, Ren. Pak, maafkan saya, Pak. Dan jangan usir kami, Pak. Ngapain Bapak minta maaf? Mendingan kita pergi aja dari sini. Udah aturannya di sini semena-mena. Semalam juga, Pak. Aku ngelihat sesuatu yang nyeremin.
ada bau anyir juga di sana. Dani sama Bu Ibu juga tahu kok. Awas kamu. Kalau sampai kamu nyebarin berita yang enggak, habis kamu. Ingat itu. Pak Yongki. Ada apa, Pak? Aneh banget. Aini, ada apa sayang? Itu Bu, tadi Pak Yongki berhenti depan rumah kita. Terus dia ngeliatin Aini kayak nggak suka gitu. Kamu tuh jangan berburuk sangka. Belum tentu Pak Yongki seperti itu. Mungkin dia lagi lewat aja sayang. Dah. Aduh. Mobil siapa sih ini? Parkir seenaknya aja. Woi. Mobil siapa nih? Aduh, enak banget ya. Parkir depan kontrakan orang. Bikin ganggu pemandangan aja. Hancurin aja kali ini mobil nih biar tahu rasa nih. Bapak jangan, Bapak. Woi, Bapak, jangan. Apaan sih? Jangan, Pak Yongki. Jangan. Iya, nanti mobil Bapak hancur. Bisa dituntut Bapak kalau sampai hancur, Pak. Bodo amat. Pak, jangan, Pak. Bu Iput. Tolong cari nih yang punya mobilnya. Ada nih atuh ibu teh harus nyari kemana pemilik mobil nanya. Masih deket-deket sini paling. Ya teh punya katering teh aman kan itu kan bunurulnya. Dani, lepasin nggak? Aduh, Pak, sabar, Pak, sabar. Lepasin nggak? Bentar lagi juga ketemu tuh yang punya mobil. Lepasin! Au! Ini teh bapak yang punya mobil di sana, yang parkir di tempat Pak Yongki. Iya, Teh, emang kenapa? Atuh Pak, pindahkan mobilnya sekarang juga. Itu teh Pak Yongki ngamuk, mau dihancurin mobilnya. Udah tua putih Ibu, ada apa? Ada apa nih? Ibu tunggu. Kamu nendang saya ya? Enggak ada. Enggak ada saya nendang-nendang. Nendang saya kamu? Enggak, Pak. Bapak jatuh sendiri. Iya. Iya datang. Nah, ini ada nih, Pak. Mobil kamu nih? Hah? Iya, Pak. Kamu tahu nggak nih? Ini kontrakan saya. Nggak boleh ada yang parkir depan kontrakan saya. Kenapa kamu parkir sini? Pak Yongki. Tolong biarkan orang-orang untuk parkir di sini. Ini kan jalanan umum. Nggak bisa. Kalau saya bilang nggak bisa, nggak bisa. Mau apa? Astagfirullahaladzim. Ya sudah, Pak. Kalau begitu saya cari parkiran lain aja, Pak. Kenapa nggak dari tadi? Baik. Tuh. Saya bilang berkali-kali sama kamu, jangan main di depan rumah saya. Ayo. Ayo. Baik. Kondisi Bapak tuh udah makin mengkhawatirkan gitu. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit, Ay. Ya Allah, sabar ya Ren. Tapi kalau misalkan kamu butuh biaya, insya Allah aku sama ibu pasti bisa bantu kok. Udah, nggak usah. Kamu sama Bu Nurul tuh udah terlalu baik sama aku, Ay. Biar aku aja nanti yang ngumpulin biaya buat berobat Bapak. Kayaknya aku juga mau ini deh, mulai ya mungkin buka usaha gitu. Jualan nasi uduk mungkin di depan kontraknya. Bagus dong kalau kayak gitu. Kalau gitu aku bakal jadi
pelanggan pertama kamu dan bakal jadi langganan kamu. Aduh, makasih loh kamu udah support. Semangat ya. Woi, jalan nih! Berhenti! Pak Yongki, ikut aja aja. Iya, ayo. Woi! Berhenti kamu! Kemana tuh anak? Ketemu juga kamu ya? Buset! Bau banget sekentut kamu! Hah? Dasar anak! Kamu apa, Pak? Pak, jangan kasar sama anak-anak, Pak. Taman ini dibuat untuk warga. Jadi Bapak nggak punya hak untuk melarang siapapun untuk main di sini, Pak. Kamu tuh bukan orang sini ya? Gak usah gue campur kamu! Kalau Bapak merasa terganggu sama anak kecil, Bapak bikin aja kontrakan di tengah hutan. Kami tuh udah bersabar sama Bapak ya. Tapi semakin hari, sikap Bapak tuh semakin keterlaluan. Banyak mulut kamu! Bapak harus sadar atas perbuatan Bapak yang selalu menzolimi orang, Pak. Jangan belagu kamu! Kamu nggak apa-apa? Bapak Kak, terima kasih ya Kak. Ibu siapa ya? Saya lagi nyari kontrakan, Pak. Oh, maaf Bu. Kontrakan di sini sudah penuh. Tapi tadi saya lihat kamar yang sebelah sana masih kosong, Pak. Oh, mohon maaf Bu. Kamar itu nggak saya sewakan. Itu khusus keluarga saya kalau datang ke sini nginep Bu. Oh gitu. Gini aja Bu. Ini kartu nama saya Bu. Oh ya udah deh. Permisi ya, Pak. Iya Bu. Banyak banget yang mau ngontrak di sini, Toput. Belum tahu aja orang yang punyanya kayak apa. Oh, galak pisan. Lah, Tut. Kamu gak jadi pindah, toh? Bukannya kamu udah diusir sama Pak Yongki? Iya, Tut. Barang-barang ibu teh sudah dikemasin. Malahan mah dibantuin sama Yayen. Tapi kok rasanya teh berat gitunya ninggalin kontrakan ini. Jangan-jangan Pak Yongki pakai pesugihan, Put. Bisa jadi eta teh, Tut. Put, tahu ndak? Di dalam itu kan ada kamar kosong yang ndak pernah dibuka, toh, Put. Nah, pasti itu tempatnya tuh, Put. Tah, eta bisa jadi atuh eta teh, Tut. Makanya Pak Bing Moge tidak dibolehin atau masuk ke dalam katanya. Tidak boleh dibersihin itu tempat. Lah, ya ndak boleh, toh, Put. Itu kan tempat naruh sajen. Woi, ngapain di situ? Pergi! Awas ya, kalau ngomong macam-macam. Ente tenang naon. Kayu, Bu.
Siapa ya? Ya Allah, Bapak. Bapak tuh ngagetin aku tau nggak, Pak? Rena, kamu kenapa? Ada apa? Kok buru-buru, lari-larian begitu? Pak, tadi Rena habis dari kamar. Gak tau kenapa Rena ngerasa kayak lagi ada yang ngawasin Rena, makanya Rena panik, Pak. Rena langsung lari ke sini. Itu cuma halusinasi kamu aja kali. Karena kamu kecapean. Gak ada apa-apa kok. Iya kali ya, Pak. Ya mumpung lagi ngobrol sama Bapak, Rena juga mau bilang sih. Rencananya besok Rena mau mulai jualan nasi uduk, Pak, buat tambah-tambahan kita. Ya, bagus dong. Oh iya, Bapak bakal bantuin kamu juga ya? Enggak usah. Biar Rena sendiri aja, Pak, yang jualan. Nanti kalau misalnya Bapak bantuin, ntar Bapak malah capek. Ya nggak apa-apa, Rena. Daripada Bapak juga di kamar aja, nggak ada kerjaan juga. Oh ya, Pak. Rena juga sebenarnya mau bilang sesuatu sih. Ada apa? Kemarin Rena itu kayak denger suara anak-anak kecil gitu, Pak. Dari arah sana. Dan suaranya kayak anak-anak lagi main gitu loh, Pak. Cuman waktu Rena samperin ke sana kok nggak ada siapa-siapa ya, Pak? Itu mungkin anak-anak tetangga, Rena. Udah nggak usah dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu takut. Ya udah, balik ke kamar. Ya udah, yuk. Antrinya aja kayak begini. Sebenarnya gue sih cuman penasaran aja mau ngebuktiin tuh omongannya si Iput. Katanya nasi uduknya si Rena tuh enak bener. Gue jadi penasaran. Lah iku Yen, aku juga pengen nyoba. Tapi kayaknya gak kebagian toh Yen. Tenang wae atuh besti-besti Iput. Iput teh sudah ngomong sama Neng Renanya tadi supaya disisain buat kita-kita. Serius? Ya? Ibu cerdas yo. Loh. Ada apa ini? Hah? Rena. Jualan kamu? Udah izin belum sama saya? Belum izin kan? Angkut barang kamu. Gak boleh jualan sini. Kalian juga, saya hafal loh. Kalian ini bukan penghuni kontrakan saya loh. Ngapain masuk ke sini? Hah? Keluar. Ih, kate-kate main ngusir aja. Keluar, saya bilang. Astagfirullahaladzim, Pak Yongki, apa salahnya? Kan Anda cuma jualan di sini, masa nggak boleh? Jualan boleh, Bu Nurul. Tapi harus izin dulu sama saya. Harus bayar dulu. Bahaya. Terus kalian juga nih, masuk sini tuh nggak gratis. Bayar juga. Pak Yongki, Pak, saya jualan di sini juga cuma pagi kok, Pak. Tolong jangan larang saya ya, Pak. Nggak bisa. Terus,
Ini hasil penjualan nasi uduk kamu ini, bagi hasil sama saya. Saya bagi yang ganti rugi. Ih, Pak Yongki, dikata nih tanah nenek moyang lo. Hah? Gue tahu dulu zaman kakek gue perang, kakek lu cuma matokin tanah doang. Iya Pak Yongki, apa-apa bayar. Dasar Belgedes. Lo, Pak Yongki, atuh menit tega pisannya. Pan atuh Pak Yongki teh sudah kaya, sudah banyak duit. Atuh jangan jolim sama rakyat kecil. Kasihan atuh, Neng Rena teh kan nyari duit. Yang berhak punya aturan di sini saya. Ini tanah saya. Saya nggak mau tahu ya. Harus bubar ini jualan. Saya kasih waktu 30 menit. Berarti? Jangan gitu Pak Yongki, Astagfirullahaladzim. Pak Yongki. Udah cukup Pak Yongki cukup. Ibu udah. Rena, sebaiknya kamu pindah aja lapaknya, nanti kita bantu. Nada nih. Iya. Nanti kita bantuin ya. Udah, kita nggak mau ribut-ribut Bu. Ayo. Rena. Deh, lu sabar ya Ren. Emang sekate-kate tuh Pak Yongki. Belum pernah aja dia ngerasain kena ajab. Gegara pedit, kuburannya menyempit. Udah. Ayo. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Pak Yongki tuh selalu aja berulah ya, Bu. Padahal tuh Rena cuma pengen jualan pagi aja. Aini, kamu udah yang tenang dulu. Jangan ikut-ikutan kepancing emosi. Sabar sayang, sabar. Lagian Bu, Aini emosi banget karena Pak Yongki ini udah merugikan banyak pihak, Bu. Aini tuh harus ngelakuin sesuatu. Kalau perlu, Bu, kita laporin ke Pak RT. Kalian aja atau ke polisi sekalian. Sayang, yang namanya Pak RT itu udah berkali-kali menegur Pak Yongki. Tapi kamu tahu nggak, Pak Yongki malah lebih galak dari Pak RT. Udahlah Aini, kamu yang tenang, yang sabar. Ya, semoga aja Pak Yongki cepet-cepet bisa dapat hidayah ya, Bu. Amin, insya Allah. Aini, kamu bukannya sekarang harusnya ngumpuli sumbangan warga untuk pengajian akbar? Astagfirullahaladzim, Aini lupa, Bu. Habis marah-marah terus tadi. Ya udah kalau gitu Aini berangkat ya, Bu. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemasukan bulan ini. Pak Yongki. Ya Allah Pak. Bapak masuk kamar saya nggak ada ketok-ketoknya atau assalamualaikum gitu Pak. Ada apa ya Pak? Saya mau ngecek properti saya. Hah? Aman atau enggak nih? Perasaan aman-aman aja Pak. Loh. Ini meja bisa gumpal kayak gini, kenapa ini? Ya, emang udah rapuh aja Pak. Udah begini gimana? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak, kenapa dipukul mejanya Pak? Emang udah tua mejanya nih. Udah rapuh. Ya Allah. Ngomong jangan sembarangan kamu. Saya beli barang properti ini, semuanya itu barang berkualitas. Saya pertama kali masuk sini aja emang udah begini modelannya. Pokoknya kamu harus ganti meja ini. Kalau kamu ganti, kamu pergi. Cari kontrakan lain. Ya udah deh. Berapa Pak saya ganti? 700.000. 700.000? Ya Allah, mahal banget Pak. Mau ganti nggak kamu? Ya. Aduh. Kurangin dikit kali Pak ya, 500 ya nih. Bener lu. Ya. Besok harus bener ya meja. Kan udah diganti. Kenapa disuruh benerin lagi? Makasih banyak ya Judan. Kamu udah mau bantuin warga untuk minta sumbangan. Sama-sama. Ini ada sedikit sumbangan. Semoga bermanfaat ya. Ini pasti bermanfaat banget. Terima kasih ya. Aduh, syahdu bener. Babang ganteng sama ini. Pagi-pagi udah berendengan aja. Kayak sendal jepit. Mau ngapain sih? Mending barengan terusnya.
Ini Bu, Aini mau ke rumah kosnya Pak Yongki. Gak bahaya tah? Orang usah, ay. Oh, leres pisan. Nggak apa-apa kok ibu-ibu. Apa-apa. Assalamualaikum Pak Yongki. Salam. Ini ngapain ini rame-rame di sini? Begini Pak, Aini datang ke sini mau minta sumbangan untuk pengajian akbar. Ya seikhlasnya aja kok Pak. Kagak ada. Nggak ada duit. Amit-amit jabang bayi. Orang kaya medit bener sih lu. Menik koret pisan atunya. Mercedes, kalau saya nggak mau, terus kenapa? Nggak usah maksa dong. Lagian juga itu acara. Nggak ada untungnya buat saya. Saya cuma minta sumbangan seikhlasnya, kalau Bapak nggak mau ya udah. Sini Pak, tumpukin aja. Nah, nanti kita beresin lagi. Dah itu dulu, taruh sini dulu dah. Ibu-ibu, gimana persiapan udah siap belum? Olo, ada nih hari kamu. Naon-naonan eta turun sendalna. Kenapa? Copot heula. Oh, dilepas. Teka tingali keur dipel. Iya. Maaf, saya nggak tahu. Ya udah, ini persiapannya gimana? Udah siap belum? Lu dalam rangka apa nanya-nanya persiapannya udah apa belum? Bisa nggak kira-kira lu bikin seger kita nih? Hah? Nih emak-emak sama bapak-bapak nih kagak ada gorengannya, kagak ada kopinya. Iya, udah pada tenang. Itu udah saya pikirin. Gorengan, kopi, segala macam makanan. Yang penting kerjaan kelarin dulu. Udah beres, pokoknya cari sana. Bubar! Pak Yongki, Apa-apaan ini? Bikin acara di tanah orang? Hah? Nggak punya etika kalian? Nggak pakai izin? Maaf Pak Yongki, tapi kan orang tua Pak Yongki sudah mewakafkan tanah ini untuk kepentingan warga. Pak RT, yang wakafin tanah ini itu bapak saya. Bukan saya. Sekarang bapak saya udah meninggal. Jadi saya yang mau ngasih tempat ini. Mau apa? Pak Yongki, maaf. Tolong kasih kesempatan kami untuk menyelesaikan kegiatan ini. Insya Allah setelah kegiatan ini kami akan kembalikan tangan ini ke Pak Yongki dan kami janji kami nggak akan pakai lagi sebelum minta izin dari Pak Yongki. Boleh ya Pak? Bayar dulu sewanya. Astagfirullahaladzim. Nah, nanti duit yen. Memang kebanget aja ini orang. Tanah ini kan sudah lama kosong. Selama ini juga kagak kenapa-napa dipakai. Kenapa baru sekarang so berkuasa? Jadi kalian semua nggak mau bayar sewa? Hah? Gak mau? Bubar! 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 Pak Yongki, apa-apaan sih Pak? Udah nggak waras ya Pak? Apa kamu bilang Dani? Aduh, Dani. Eta bantuan atuh Yen, bantuan. Ih, apa jangan kasar ya. Bubar saya bilang! Bubar! Bubar! Pak Yongki, apaan sih Pak? Ini kan lagi ada acara pengajian Pak. Pak Yongki jangan Pak. Bubar! Saya akan bayar sewanya. Bayar 1 juta! Lanjutin dah acaranya. Hah? Astagfirullahaladzim, bener-bener. Dasar warga kampung gak tahu diri. Main seenaknya aja coba. Untung saya nggak pernah nangkep polisi. Pak Bimo.
Kalian ngapain aja sih kerjanya? Hah? Ini rumah saya masih berantakan kayak gini. Terus lihat tuh, hah? Debunya masih nempel tuh, banyak tuh, tebel banget di tangan saya. Maaf Pak, ini juga lagi saya kerjakan Pak. Alasan lu. Pak Bimo. Iya Pak. Jam tangan saya mana? Hah? Mana? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ini jam tangan itu ada di sana. Sekarang nggak ada. Mau coba-coba nyuri ya? Enggak Pak. Bener Pak, saya nggak tahu Pak. Pak Yongki, Bapak itu jangan beraninya cuma sama orang tua dong Pak. Kalau Bapak punya nyali, hadapin saya. Bagus. Anak maling pasti sama kayak bapaknya yang maling ini. Pasti belain. Hah? Sekarang tinggal pilih. Mau diganti nggak jam itu? Atau saya laporin sama polisi nih, Pak Bimo? Pak, Bapak nyuri jam tangan, Pak. Nggak mungkin nak. Mencuri itu nggak baik. Itu dosa. Bapak nggak mungkin ngelakuin itu. Pak, oke. Saya ganti uang jam tangan yang hilang. Tapi tolong ya, Bapak jangan berani-berani nyentuh atau mau mukul Bapak saya. Kalau nggak saya bisa nekat, Pak. Sekarang ini ya, saya sita barang kalian. Sebelum jam saya balik ke sana. Paham? Pak, Bapak itu mau sampai kapan sih, Pak? Terus-terusan direndahin sama orang stres itu, Pak. Bapak nggak salah, Rena. Dan Bapak nggak mau terlibat masalah. Kamu harus tenang ya. Nggak boleh marah-marah begini. Pak, kita emang orang miskin. Tapi orang sombong kayak Pak Yongki tuh nggak bisa, Pak. Ngerendahin kita dan nindas harga diri kita kayak gini. Bapak tuh ngerti nggak sih, Pak? Rena, tunggu Rena. Ya Allah, kenapa hidup aku harus kayak gini? Aku gak sanggup lagi. Aku gak bisa ngelihat Bapak diperlakukan kayak gini sama Pak Yongki. Aku gak tahu aku harus kayak gimana, ya Allah. Zidan. Kadang hidup emang berat kan. Tapi kamu harus selalu ingat. Allah nggak akan pernah ngasih cobaan di luar kemampuan kita. Allah tahu kamu kuat. Jadi dia mengizinkan cobaan yang kamu lewati sesuai dengan kemampuan kamu. Dan Allah tahu kamu pasti bisa melewatinya. Aku capek dan Zidan lagi ngapain sama Rena? Aku nggak marah kok sama Bapak. Cuman aku nggak tega aja ngelihat Bapak digituin terus. Jadi rasanya hancur aja hati aku. Kok aku sebel ya ngeliatnya? Apa iya aku cemburu? Tapi nggak mungkin lah. Tapi kenapa mereka lagi berduaan aja ya? Apa ini yang bikin Zidan jauh dari aku belakangan ini? Tapi enggak, ini Rena.
Ini dia temen kamu. Dia pasti lagi ada masalah besar. Rena? Wah, kenapa kok kamu nangis? Kamu diapain sama Zidan? Ini enggak. Aku cuma capek aja kok. Aku tuh nggak tega sama Bapak. Bapak tuh dituduh sama Pak Yongki kalau dia dibilang dia nyuri jam tangannya Pak Yongki. Padahal aku tahu Bapak. Aku yakin Bapak nggak mungkin ngelakuin itu. Bapak nggak mungkin ngelakuin itu, Aini. Pak Yongki nuduh Pak Bimo. Gak mungkin, Pak Bimo itu orang baik. Kok bisa-bisanya sih Pak Yongki nuduh Pak Bimo? Gak bisa dibiarin. Aku harus ngomong sama Pak Yongki. Aku harus ngomong. Aini. Aini tunggu Aini. Aini. Permisi Pak Yongki. Aini masuk ke sini karena ada yang harus kita bicarakan. Bapak nggak boleh ya sembarangan nuduh orang seenaknya. Aini nggak terima Pak. Oh iya. Ini pasti urusan Pak Bimo yang nyuri jam tangan saya. Hah? Iya. Kalau bukan dia siapa lagi yang nyuri? Tuyul. Maaf Pak Yongki, tapi saya yakin bapak saya nggak mungkin mencuri. Mungkin bener di sini ada tuyul. Karena saya sering kok Pak ngelihat di kontrakan kosong bapak itu selalu ada kejadian aneh di sana dan saya sering dengar hal-hal yang aneh. Rena nggak mungkin ngasal ngomong Pak karena Aini juga merasakan ada hal yang aneh di salah satu kontrakan Bapak. Kalian ini berdua jangan ngomong macam-macam ya. Hah? Iya. Kalau memang Anda yakin barang Anda hilang, ya udah, kita cari sama-sama aja supaya semuanya jelas, Pak. Boleh. Tapi kalau sampai nggak ketemu jam itu, dia benar-benar pencuri. Mana? Nggak ada kan? Hah? Nggak ada kan? Pak, ini jam tangan yang Bapak bilang hilang. Tuh kan Pak, keselip kan ternyata jamnya. Keterlaluannya Pak Yongki. Bapak harus minta maaf sama Pak Bimo. Saya nggak tahu kalau jam tangan itu ada di situ. Hah? Ngapain juga saya minta maaf sama dia?
cari tahu. Pasti ada sesuatu di sini. Aku harus dapetin buktinya. Bukan benar. Aku dengar suara anak-anak itu lagi. Oke, tenang. Aku harus bikin perhitungan sama dia. Ya Allah, Pak, Pak, Bapak kenapa, Pak? Pak Yongki, Pak, tolongin Bapak saya, Pak. Bapak saya lagi kolaps, anterin saya ke rumah sakit ya, Pak. Aduh, saya buru-buru banyak urusan. Pak, tolong, Pak. Bapak saya lagi sekarat. Saya nggak tahu gimana cara bawanya ke rumah sakit. Saya mohon, Pak, saya mohon. Bodoh amat. Ya Allah. Pak. Pak. Aduh, ini angkat dong. Aduh, ini kenapa ini kok nggak angkat sih? Nurul. Ini kayaknya jadian nih gue borong dong. Allah. Apa lagi? Belum apa lagi? Ini lagi. Kamis kampung. Bu masih seger-seger Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu ininya ada nggak, Bu? Aini sedang pergi nganteri pesanan, Narena. Bu, ini bapak aku kolaps, Bu. Aku nggak ngerti gimana cara aku bawa ke rumah sakit. Ibu bisa tolong aku nggak, Bu? Astagfirullahaladzim, Pak Bimo kolab. Narena, Ibu segera ke sana. Ibu pasti bantu. Tunggu ya, Nak ya. Ya, sekarang ya, Bu. Makasih. Pak. Ya Allah, sabar ya, Pak. Bu Nurul, ada apa Ibu? Nadani, itu Rena barusan telepon saya. Katanya Pak Bimo kolab, Nadani. Ya Allah. Ya udah, kita anterin pakai mobil sayur Dani aja ya. Beneran ya? Iya. Ayo kita bantu. Iya Bu, tapi kita Ibu, taruh Mak, barang-barang dulu. Ayo. Bu, Ibu, permisi. Belanjaannya besok-besok lagi ya. Pak, jangan kayak gini dong, Pak. Bapak bangun, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Rena, Bu. gimana keadaan Pak Bimo? Bu, aku juga nggak ngerti nih. Aku tadi keluar, tiba-tiba bapak udah kayak gini. Dan ayo cepat nyalain mobil, kita bawa ke rumah sakit. Iya, Ibu. Ayo, Dan, buruan. Pak, jangan kayak gini dong, Pak.
kenapa aku mendengar suara lirih Rena? Sepertinya ada keadaan genting. Jidan, tolong Jidan. Ini kenapa Pak Bimo? Aku juga gak ngerti dan tadi pas aku keluar Bapak udah kayak gini posisinya. Dan tolongin aku bawa Bapak sekarang ke rumah sakit ya. Ayo, Dani buruan. Dan kondisi Pak Bimo udah gak bisa nunggu lebih lama lagi. Kita harus segera bawa ke rumah sakit. Bentar, ini nggak bisa nyala nih. Alhamdulillah. Bisa, udah nyala nih. Bantu angkat Bapak. Dani bantu nah. Alhamdulillah udah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Bapak sabar bentar ya, bentar lagi kita nyampe rumah sakit ya Pak ya. Maafin Bapak ya nak. Bapak nggak bisa jaga kamu lagi. Bapak ngomong apa sih Pak? Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu. Bapak nggak boleh nyerah ya Pak. Pak. Pak bangun Pak. Bapak. Pak. Enggak, Bapak nggak boleh pergi ninggalin Rena, Pak. Bapak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Apa benar Pak Bimo meninggal, Bu? Iya, ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pasti gara-gara Pak Yongki. Udah, ini bukan waktunya untuk marah-marah. Betul, Pak Yongki salah. Tapi sekarang lebih baik kita fokus untuk memakam Pak Bimo. Kasihan Rena. Dia lagi kebingungan karena nggak punya dana untuk pemakaman almarhum ayahnya. Tapi Ibu lagi ada uang. Alhamdulillah, Ibu dapat izin dari ibu-ibu majelis taklim untuk menggunakan uang majelis untuk membantu pemakaman Pak Bimo. Pak Yongki keluar! Bisa nggak sopan dikit manggil-manggil orang? Hah? Pak Yongki, kamu sudah keterlaluan. Iya, Pak Bimo meninggal kamu nggak peduli sama sekali. Memangnya saya tahu Pak Bimo itu sakit keras? Hah? Kalau saya tahu, saya bantu dia. Sekarang ini kalian pikir aja, ya. Yang ringan-ringan aja. Kalian tahu, ada orang yang sok baik, kelakuannya sebaliknya. Pak Yongki, lu kagak usah ngadi-ngadi lu. Jangan suka lempar batu sembunyi tangan. Dengerin dulu saya ngomong. Saya ini lebih tahu semuanya masalah di sini. Yang kalian nggak tahu. Kalian tahu, Bu Nurul itu sering ke kontrakannya Pak Bimo. Masa iya? Jangan dabur saya Pak Yongki. Bu Nurul itu orang baik-baik di sini. Bener pisan nih teteh, tong sembarangan kamu teh. Tuti, Iput, Yayan, dengar. Sekarang kalian pikir aja. Bu Nurul itu menjadi orang yang paling bersalah atas kematian Pak Bimo. Sampai pemakamannya aja dibayarin kan? Bener ya tetehnya. Sekarang pikir lagi juga. Ngapain tuh Bu Nurul nyamperin terus Pak Bimo? Bu Nurul itu kan udah janda, udah lama. Pantesan atunya Bu Nurul teh sayang pisan sama si Rena. Udah seperti sama anak sendiri. Nah, sekarang daripada kalian di sini, mendingan kalian tuh pergi tuh. Selidiki Bu Nurul. Ya, ayo tuh Yen. Ya udah, kalau gitu kita pergi aja deh. Ya udah sana pergi. Ayo. Nanti kalau dapat infonya, kasih tahu saya. Ya. Aduh.
harus sabar dan ikhlas ya. Kita doakan semoga almarhum ayah agar semua amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, Nak. Makasih ya, Bu. Ibu udah bener-bener kayak ibu kandung aku sendiri. Alhamdulillah. Bu, kenapa orang-orang ngeliatin kita sinis ya? Rasanya ini jadi gak enak, Bu. Udah sayang, gak usah dipikirin. Biar saja kalau mereka melihat kita seperti itu. Yang pasti kan kita gak berbuat salah sama mereka. Pokok nama ibu teh yakin pisan, Bu Nurul teh pasti ke kontrakannya Pak Bimo. Loh mosok sih? Ya? Alah, bener pisan atunya. Apa kata Iput? Pasti Bu Nurul teh habis ngecek Neng Rena, iya pan? Walah, Belgedes tenan. Ternyata gosipnya bener toh. Gosip apa ibu-ibu? Iya, kebetulan kita baru dari tempat Rena. Kan kasihan. Dia baru kehilangan orang tuanya. Jadi saya dengan Aini ke sana untuk menenangkan dan memberikan simpati pada Rena. Bu Nurul. Ibu teh nyangka atunya ternyata Bu Nurul teh ada hubungan sama Pak Bimo-nya sebelum Pak Bimo meninggal. Padahal ibu teh ngontrak di tempat Pak Yongki. Tapi ibu teh ketinggalan berita. Tolong ya jangan fitnah sembarangan ibu-ibu. Aini nggak bisa terima kalau kayak gini. Waduh, Aini marah. Lawan Dut. Lawan Put. Kamu aja tuh. Lu. Lawan. Lu. Ayo lawan. Udah, Aini. Kena aja aku. Jangan pedulikan mereka. Memang sudah begitu. Ayo sayang, kita pulang. Ih, nggak seru. Kok marah? Kalau marah kan berarti beneran, Bu. Udah yuk kita pergi aja yuk. Bener toh. Astagfirullahaladzim. Orang kayak gitu tuh nggak bisa kita diamin, Bu. Harus kita lawan. Udah ini percuma. Mau diapain juga memang sudah begitu mereka bertiga. Udah sekarang kita sabar istighfar. Kamu harus keluar dari kamar ini malam ini juga. Pak, bapak saya emang udah nggak ada. Tapi kan saya udah bayar uang sewa, Pak. Jadi bapak nggak bisa dong ngusir saya enaknya kayak gini. Ada yang mau sewa kamar ini harganya lebih tinggi. Kamu mampu? Hah? Saya akan pergi dari tempat ini. Tapi saya minta sama Pak Yongki kasih saya waktu, Pak. Saya juga perlu cari tempat tinggal yang baru. Nggak ada waktu lagi. Terserah. Kamu tinggal di mana terserah, ya. Allah, Pak. Kamu pergi malam ini dari tempat ini, sekalian bawa nih baju almarhum bapak kamu ini yang udah kabar. Ya Allah, aku harus pergi kemana ya? Soalnya bapak yang selama ini jadi tempat aku buat pulang. Sekarang bapak udah gak ada. Jadi sekarang aku harus pergi kemana? Oh, dompetnya gak ada sih. Aduh. Ya berarti ketinggalan dong di kontrakan. Ya udahlah, ambil dulu lah. Siapa lo? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bersampah semua? Siapa yang nyuruh bapak untuk ngelemparin sampah-sampah ke rumah saya? Saya cuma disuruh, Mbak. Disuruh sama Pak Yongki. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi ini ulahnya Pak Yongki. Apa Pak Yongki ngelakuin ini karena dia kesel Aini marahin kali ya, Bu?
Kenapa ada banyak bunga kayak gini? Aku harus merekam ini buat jadi bukti. Setelah kamar si Bimo kosong, aku bisa mendapatkan penyewa baru. Dan aku pastikan mereka tidak akan pernah pergi dari sini, apalagi pindah. Pak, Ngapain kamu? Masih penasaran kamu? Sini. Kamu jangan mau disuruh sama orang. Apalagi kalau kamu tahu itu salah. Saya terpaksa, Mas. Kalau enggak, saya bisa diusir dari rumah Pak Yongki. Saya nggak punya tempat tinggal lain. Iya, sekarang kami maafin, tapi Bapak janji ya, Bapak jangan mengulangi hal seperti ini lagi. saya tidak mau tahu semua sampah yang ada di halaman rumah saya harus dibersihkan sekarang. Ya, siap, siap. Semakin lama kelakuan Pak Yongki itu semakin keterlaluan ya, Bu. Ini udah nggak bisa didiemin lagi. Udah, sabar, sabar. Setelah kamu datang ke kontrakan saya dan kamu bikin ulah, memangnya saya diam aja? Bu Nurul, ini, maaf, saya harus pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga. Kenapa Jida mendadak pergi kayak gitu ya? Apa jangan-jangan ada hal yang gawat? Aini juga mau keluar pamit sebentar ya, Bu. Aini mau kemana? Ayo, mendadak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati sayang. Ini mau kemana ya? Ini, Dani, kamu kemana? kamu sendiri dari mana mau kemana? Tadi aku tuh ketemu sama penjaga makam. Dia nemuin dompet ini nih. Ini kenapa? Astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu kenapa. Perasaan aku nggak enak. Aku ngerasa kayak punya firasat buruk sama Rena. Firasat apaan? Aku juga nggak tahu. Mendingan sekarang kita ke kontrakan, ya? Yuk. Rena. Daripada kamu hidup sebatang kara, lebih baik kamu bantuku. Pak, biarin saya pergi, Pak. Saya mohon. Supaya lebih sukses dengan menjadi tumbal. Ngapain kamu? Ren, Woi! Hey!
pintunya kebuka. Iya. Jidan, ya Allah, Rena kenapa? Rena pingsan. Dia disekap sama Pak Yongki. Tolong jagain Rena. Saya harus kejar Pak Yongki. Dia kabur. Iya. Kamu kuat. Bisa. Ya Allah. Rena, ya Allah. Suara apa itu? Jangan-jangan itu akibat dari ritual nggak selesai itu. Ampun. Saya nggak sengaja. Ampun. Saya nggak sengaja. Ampun. Pak Yongki. Astagfirullahaladzim. Pak, bantu saya bawa bapak ini ke rumah sakit. Iya, Pak. Saya meminta maaf kepada semuanya. Rena, Bu Nurul, saya tahu saya sudah berbuat banyak salah. Saya sudah memfitnah dan sudah menyusahkan kalian semua. Maaf, enak aja. Orang kayak gini mah nggak bisa dimaafin. Biar dapat ganjaran atas perbuatannya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu Nurul, kita udah nuduh yang enggak. Iya Bapak Ibu, kita ini kan manusia memang gudangnya salah. Tapi saya udah maafkan kok. Kita nggak boleh begitu. Allah saja maha pemaaf. Masa kita tidak bisa? Dan saya rasa Pak Yongki berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua menjadi manusia yang lebih baik. Pak Yongki, sekarang sudah saatnya Bapak untuk bisa memperbaiki diri, Pak. Minta maaf kepada Allah dan berjanjilah untuk menjadi hamba yang mau berbagi. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada semuanya. Saya berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Saya berjanji tidak akan pelit lagi. Dan semua hak yang berada di kontrakan ini, seperti air, listrik, saya akan membagi. Nurul, makasih banyak ya. Maaf aku belum bisa balas semua kebaikan kalian. Sampai aku udah harus pergi kerja keluar kota. Rena nggak perlu membalas Ibu dan Aini. Alhamdulillah, Ibu sama Aini senang banget kamu udah keterima kerja. Walaupun di luar kota. Yang penting sekarang kamu fokus. Insya Allah Ibu dan Aini pasti akan mendoakan kamu supaya kamu berhasil ya nak. Jaga diri ya, Rena baik-baik di sana. Ya, kamu juga ya. Jaga diri kamu, jaga ibu kamu juga. Aku tuh udah anggap kalian berdua kayak keluarga aku sendiri. Amin. Ya udah aku pamit. Hati-hati ya sayang, hati-hati ya nak. Hati-hati ya Ren. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Dah. Astagfirullah, Ibu.